Kedar Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini ya kita bersilaturahmi berkaitan dengan kegiatan komprehensif PPG. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti apa yang telah dipelajari ya selama sebelum kompre itu nanti bisa dijelaskan atau dijawab pertanyaan mungkin yang saya tanyakan berkaitan dengan komprehensif. Ini sudah direkam kan? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak Nanda yang merekam, Ya, Pak. Pak Nanda. Jadi kalau perlu pula bermasalah pula kan? Iya, diulang. Oke, tentu di kontrak itu kan sudah dijelaskan. Berarti Bapak Ibu tentu sudah dapat memahaminya dalam hal tentu dalam kegiatan komprehensif itu. Sekarang ya kelompok 1 ya Pak Firman ya. Ya, Pak. Pak Firman di mana sekarang? Di Padang, Pak. Di Padang tuh luas Pak, Padang datar. Di Pagambiran, Pak. Padang mana Pak? Di Pagambiran, Kecamatan Lubuk Begalung. Oh. Rumah Pak Andra Yadi ya. Iya, Pak. Ibu Ria Devita Di Taratak Paneh nomor 89, Pak, Kelurahan Kurang Gadang. Pak Nanda Raples. Di Bypass Hutan Tabah, Pak. Kelahiran tahun berapa Pak Nanda? 86, Pak. 86, Pak. 6. Pak Firman? Tahun 68, Pak. Gue teman dia. Ibu Febria? 1986, Pak. Nah, 86, kita balik ya. Berarti masih muda-muda dari Ombo kan? 68 Pak Firman ya. Ya, Ombo Pak. 62 Pak Firman. 6 tahun Pak. Tuh seketik Pak Firman tuh banyak Bu kan. Jadi berkaitan dengan rubrik penilaian komprehensif itu atau uji komprehensif itu yang diminta di sini tentu yang akan diuji itu tentu yang telah Bapak lakukan ya berkaitan dengan hal yang telah dipelajari. Tentu di sini pertama berkaitan dengan penguasaan materi ya atau teori belajar yang mungkin telah Bapak Ibu pelajari dalam perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan sekarang kan Merdeka Belajar istilahnya begitu ya. Ya, Pak. Jadi teknisnya mungkin nanti sekalian aja kita yang bertiga itu mahasiswa yang bertiga itu mungkin berurutan ya mulai dari di sini diminta kan bagaimana di pedoman di sini ada baca tulis Al-Quran, cuplikan praktek atau simulasi dari mengajar gitu. Jadi proporsi pembobotan di bidang cuplikan itu, contohnya cuplikan praktek atau simulasi
dalam pembelajaran materi ajar itu taruhlah 80%. Baca tulis Al-Quran 20%, berarti nilainya 100% gitu. Baik, tidak kita persingkat saja waktu ya. Sesuai dengan urutan tadi itu siapa yang pertama sekali? Pak Firman, Pak. Pak Firman, yang kedua Pak Nanda Raffles, yang ketiga Febria Devita, Pak. Oke. Pak Firman ya. Ya, Pak. Pak Firman, silahkan Pak Firman dulu membaca ayat suci Al-Quran, beberapa ayat. Terserah ayat yang mana Pak Firman baca. Dilanjutkan nanti presentasi ya. Ya, Pak. Presentasi sesuai dengan tentu yang RPP yang dibuat gitu. Ya, Pak. Silakan. Nanti sudah selesai Pak Firman, nanti lanjut berikutnya dan lanjut berikutnya. Nah. Silakan Pak Firman. Ya, Pak. Baca ayat dulu, Pak. Ya, baca ayat dulu Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hadr. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Oke, silakan Pak, langsung presentasi praktek ya dari RPP Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Pertama sekali
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Bapak semuanya, bagaimana keadaan sekarang? Sudah sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Kemudian sebelum belajar, silahkan anak Bapak bacakan doanya. Doa mau belajar, pimpin ketuanya. Ya, silakan ketua kelasnya. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Kemudian sebelum belajar, Bapak akan mengabsen anak Bapak dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, nah, maka Bapak akan melihat. Nah, nampaknya ada bangku yang kosong. Alhamdulillah semuanya hadir. Anak Bapak semuanya, pada hari ini pelajaran kita adalah tentang membaca Quran Surah At-Tin. Yaitu Surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Surah At-Tin itu ada 8, tapi yang kita pelajari hari ini, nah, berapa misalnya nanti. Maka samping itu, adapun tujuan kita mempelajari Surah At-Tin ini adalah supaya anak Bapak mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan baik dan tartil. Kemudian mampu mengetahui bacaan yang bertajwid. Contohnya bacaan non bertasdik atau tanwin, nanti akan kita pelajari. Nah, Pak semuanya silahkan dibaca ayat pertama. Surat ini ada 8 ayat. Silahkan anak Bapak semuanya membaca dulu, yaitu mulai dengan baca ta'awuz. Secara bersama-sama Pak akan perhatikan siapa yang sudah betul bacaannya dan apa akan melihatnya, dan siapa yang salah akan kita perbaiki bersama. Anak Bapak semuanya silahkan mulai dari pertama. 1, 2, 3 bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu yang surah At-Tin dari 1 baru sampai 3. Silakan bacanya ya. Nah, kemudian anak Bapak, di samping itu surah At-Tin ini kita akan melihatnya apakah ada nanti bacaan nun bertasdik atau bertanwin. Nah, itu akan Bapak jelaskan cara membacanya, yaitu dengan bertajwid idgham. Bapak silahkan lihat surat At-Tin itu. Ini Bapak lihatkan. Nah, ini dalam papan tulis kita lihat. Maka dari itu kita akan memperhatikan bacaan yang bertasdik, nun mati dan tanwin. Itu hukum bacanya nanti adalah idgham ikhfa hakiki. Contohnya terdapat dalam surah At-Tin ayat illalladzi laqad khalaqanal itu bertasdik, bertanda sukun di situ ya, bertemu dengan huruf yang 15. Itu maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Dan kemudian apa akan menyuruh Bapak membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Ya, silakan. Kemudian Bapak akan membacakan surat selanjutnya nanti, dan kemudian anak Bapak akan Bapak bagi berkelompok, yaitu Bapak jadikan kelompok ini di kelas kita ini kelompok 1 sampai 4. Ya, silahkan nanti tugas kalian di rumah ya, atau LKPD-nya kalian membaca, membuat surah At-Tin itu, meneruskan bacaan yang kita tulis dalam bahasa Arabnya, dan artinya baca nanti hafalkan ayat 1 sampai 8. Itu tugas kalian di rumah.
Kemudian kita berhubung waktu kita sudah habis hari ini, maka Bapak cukupkan sekian dulu dan Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Firman ya, terima kasih ya. Presentasi dari RPP yang digunakan itu RPP yang berapa? Pertama, Pak. Pertama. Dari presentasi yang dilakukan tadi ya, tentu Bapak ya dalam hal proses pembelajaran itu tentu menggunakan semua kemampuan yang ada ya. Ya, Pak. Tentu dalam hal metode apa yang cocok ya. Baik itu dalam menerapkan pembelajaran atau menunjukkan kreativitas atau menampilkan inovasi, kemampuan dan keterampilan serta tentu mengintegrasikan kemampuan critical thinking itu dan kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi itu. Jadi tadi Bapak Firman tadi ya, dalam hal pengelolaan kelas itu tentu dalam RPP yang Bapak membuat RPP 1 itu berapa kali dipakai RPP-nya? 1 kali, 2 kali atau 3 kali? 3 kali, Pak. 3 kali. Nah, jadi dalam hal proses pembelajaran sekarang ini ya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan bagaimana untuk meningkatkan lebih baik ya. Karena semua kurikulum yang ada itu kan tetap dipakai, tapi ada penguatan kan seperti itu kan. Ya, Jadi dipadukan semuanya dalam hal untuk menyampaikannya. Selanjutnya dalam pelaksanaan di dalam pelaksanaan contohnya penguasaan mahasiswa terhadap belajar atau melandasi penyusunan rancangan atau pengembangan perangkat pengembangan atau modul sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Di sana teori yang Bapak pakai teori siapa? Ada teori? Pak. Teori Jigsaw, Pak. Jigsaw. Drill juga, Pak. Drill dan Jigsaw. Jigsaw. Apa kelebihan Jigsaw itu dari teori lain? Kalau Jigsaw itu kan anak ini dibagi berkelompok. Setelah itu dibacanya berulang-ulang. Oh, itu. Bacanya berulang-ulang. Iya. Jadi dengan dibacanya berulang, dia akan hafal, Pak. Nah, di samping itu guru juga memperbaiki bacaan anak. Itu, Pak. Bacaan. Oke, adakah dibandingkan yang lainnya ada yang di teori itu lebih bagus itu atau yang teori lain? Ya kan menurut kemampuan anak, Pak. Kalau anak ini bisa secara berulang-ulang,
Nah, diusahakan dengan teori Jisau itu. Tapi kalau anak itu lemah, maka diusahakan dengan secara berkelompok. Kawannya membaca, yang satu ini perhatikan bacaan kawannya. Itu Pak. Oh, oke. Kan ada istilahnya dalam belajar itu pendalaman dan penguasaan. Tentu bagaimana Bapak istilahnya dalam pendalaman dan penguasaan dari materi yang Bapak pakai itu, bagaimana Pak menyampaikannya? Penguasaan Pak dengan pendalaman. Ya kita dulu yang menguasai, kemudian kita arahkan kepada anak dan kita mengajarkannya secara mendalam kepada anak. Artinya kita harus fokus untuk memancing semangat anak itu supaya dia rajin membacanya. Ya, tentunya materi ajar esensial kan. Indikatornya satu itu kan. Indikator duanya advanced material secara bermakna. Dan yang selanjutnya ada materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan atau faktual, konseptual, profesional, metakognisi, dan materi ajar yang bermuatan hot. Kan ada 4 indikator itu. Coba Pak jelaskan yang 4 yang saya sampaikan tadi. Ya, materi ajarnya, indikator materi ajar yang esensial. Itu yang keduanya advanced material secara bermakna. Terakhir nanti indikator materi ajar yang bermuatan hot itu. Dengar Pak ya? Ya Pak. Nah, silakan Pak. Yang pertama tadi tentang materi ajar. Nah. Yang konsep apa tadi Pak? Ini kurang jelas. Materi ajar esensial. Esensial. Dalam hal pendalaman dan penguasaan itu, kan itu pertanyaannya tadi. Pertama materi ajar esensial. Ya Bapak ajar sampaikan saja lah. Secara beruntun, tidak usah ditenggal-tenggal gitu. Secara kalau yang esensial itu yang dimulai dari yang mudah, kemudian menengah, kemudian tingkat kesulitan yang agak tinggi daripada itu, kemudian kesulitannya Pak. Itu Pak. Kesulitannya. Ya, tingkat kesulitan materi ajar yang kita ajarkan itu. Kalau yang materi ajar yang bermuatan hot itu, bagaimana pendalaman dan penguasaannya? Pendalamannya ya seperti tadi Pak, kita ulang-ulang anak itu supaya dia bisa dan mampu menguasai pelajaran tersebut. Nah, kalau dia agak kurang di
asingkan dia uh, diistimewakan misalnya kalau anak itu yang agak kurang misalnya. Tapi yang sudah terbiasa atau yang sudah tinggi tingkat kecerdasannya, kita akan mencarikan hal-hal yang untuk selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya itu. Oke. Kan ada dalam pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup asesmen awal, formatif, sumatif, teknik asesmen dan instrumen asesmen yang berorientasi HOT, dan prinsip-prinsip merdeka belajar. Berarti di sini kan ada 5 indikator ya. Tentu indikator yang pertama itu tentu istilahnya tentu lebih ringan daripada indikator yang nomor 5 ya. Kalau sekarang itu kalau di PPG itu kan istilahnya kan bagaimana guru itu ya bisa berorientasi HOT itu ya, dan prinsip-prinsip merdeka belajar kan itu sekarang. Iya, Pak. Coba Bapak apakan sesuai urutan itu pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran terkait dengan 5 indikator itu. Asesmen. Yang pertama tadi apa tadi? Kurang. Asesmen awal. Asesmen awal berarti non kognitif, dan kemudian kita lanjutkan dengan pertama pertanyaan-pertanyaan, apa kabar hari ini, kemudian apakah Anda yang sakit hari ini, kemudian apakah kalian dalam keadaan sehat saja, apakah anak-anak semuanya bersemangat hari ini, dan apakah anak-anak sekarang sudah makan, apakah tadi malam sudah belajar. Nah, ini kemudian di analotika kognitifnya, apakah siswa dapat membaca salah satu surah Al-Quran yaitu surah Atin. Nah, kemudian membaca Quran Atin diawali dengan nama buah Atin. Nah, kemudian apa pendapat setelah melihat tulisan Al-Quran yang rapi dan dilakukan supaya menulis seperti itu. Nah, kemudian pemakalah kalian kesulitan dalam berbeda dalam belajar ini. Kemudian penilaian formatif itu sikap spiritual, instrumen itu sikap spiritual. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan sikap sosial. Nah, begitu Pak. Oke. Lanjut ya, berkaitan dengan bagaimana Bapak melakukan atau pengujian kemampuan merancang modul proyek itu. Coba Bapak dalam merancang kemampuan atau merancang modul proyek atau MP ya, tentu ada di sana pertama indikatornya penyusunan profil, tujuan, aktivitas, dan asesmen
di mahasiswa diuji kemampuan dalam penguasaan perancangan di sini itu bagaimana Bapak membuat pengujian kemampuan merancang modul project itu. Satu, menyusun profil. Kalau menyusun profil itu di sana bagaimana Bapak menyusun profil, lanjut tujuan, aktivitas, dan asesmen gitu. Coba jelaskan. Ini kalau tentang profil, Ya. kita menjelaskan tentang belajar penguatan profil Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin. Kemudian kita buat di situ penyusunan nama penyusun, misalnya Firman, kemudian nama sekolah SD 35 Pagambiran. Selanjutnya Pak, tahun penyusunan dan modul ajar fase atau kelas. Kemudian temanya bangunlah jiwa dan raga, durasi jiwa raga. Bangunlah durasi jiwa raga. Begitu Pak. Kemudian latar belakangnya kita memudahkan nilai kejujuran anak, ya. Kemudian menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Kemudian kurangnya kegemaran anak mengkonsumsi makanan sehat. Nah, seperti firman Allah yang terdapat dalam surah At-Taubah itu Pak, ayat 119. Dan kemudian 7 alur targetnya yaitu dengan mengangkat tema bangunlah jiwa dan raganya dan mengacu kepada dimensi profil belajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan proyek konten kejujuran bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai sifat jujur dan menyukai makanan yang dimakan berbeda, biar ada dimanapun dia berada akan menetapkan atau sifat kejujuran itu Pak. Oke, dalam tugas Bapak ya sebagai pengajar atau tenaga pendidik tentu melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas. Sudah dilakukan Pak? Belum Pak, baru proposalnya baru Pak. Coba Bapak ceritakan abstrak proposal Bapak itu, bisa nggak? Baru proposalnya Pak, belum disamping Pak. Ya, coba contohnya pendahuluannya. Tentang pendahuluan tentu yang melatar belakangi Pak. Kita meneliti atau mengambil penilaian tindakan kelas itu. Apa yang melatar belakangi, kemudian misalnya anak itu kurang mampu misalnya, itu akan kita kurangnya semangat membaca ayat Al-Quran misalnya, yang melatar belakangi itu. Jadi kan di proposal itu kan ada istilahnya
Pak, proposal Pak berapa bab? 4 ya Pak. Empat. 4 bab. Apa saja isinya 4 bab itu, apa saja judulnya? Pendahuluan, Hah. kemudian latar belakang masuk pendahuluan. Isi. Kemarin Kemudian gini Pak, kan ada PTK ya, penelitian tindakan kelas. ya Pak. Yang Bapak buat itu Bapak yang buat proposal atau proposal yang lain aja ditampilkan ke sana atau bagaimana? Yang membuat sendiri Pak. Sendiri. Itu kan sudah Ya, di proposal ya ada pendahuluan, ada kajian teori, ada metode penelitian, Ya. ada instrumen penelitian. Ya Pak. Ada penutup. Metode penelitian itu untuk apa gunanya itu metode? Untuk menentukan kemampuan anak, apakah dia mampu membacanya itu. Berarti cara ya, Iya, cara menyelesaikan penelitian ya. iya. Kalau kajian teori? Kajian itu yang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau yang sedang dialami oleh anak itu Pak. Misalnya dia tidak mampu misalnya, atau kurang mampu, nah, itu akan dikaji Pak. Betul. Jadi dalam metode penelitian itu cara menyelesaikan, tentu ada apa yang mau ditanyakan ya, berkaitan dengan penelitian itu. Bapak sudah ada melakukan penelitian? Belum lagi Pak. Belum. Bapak sudah PNS atau belum? P3K Pak. P3K sudah berapa tahun Pak? Tahun pertama Pak 2021. Sudah lama Pak mengajar? Sudah Pak. Sudah berapa tahun Pak? Kira-kira 20 tahun lah Pak. Sabar Bapak yang ngajar. 20 tahun. Sabar ya. Oke. Menyesal nggak Bapak jadi guru agama? Udah lama Kenapa anak menyesal diangkat. Pak? Udah lama anak diangkat jadi PNS kan? Ya itu. Tuhan Ada aja yang penyesalan, tahu. Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak Iya. berhasil dapat sertifikasi kan, tambah uang ya kan, gitu. Amin. Ya mudah-mudahan. Nah, itulah pengalaman hidup seperti itu Pak. Ambo sana akan Pak. Ambo sana akan ditunjuk oleh petugas ya Pak. Oke, Pak Firman. Ya Pak. Coba Pak Firman sampaikan kesan dan pesan yang telah Bapak Firman lalui dari awal sampai kompre hari ini. Kesannya Pak? Ya, selama PPG itu. Yang pertama kesannya tentang mulai dari awal sampai sekarang sangat berkesan di dalam pelaksanaan PPG ini, yaitu tentang cara belajarnya. Kita belajar melalui daring, tidak melalui tidak luring. Kesulitannya adalah
tentang apa ini Pak? Mengetahui tentang IT ini. Maklum kami pribadi Pak itu kurang mengetahui hal ini dan sekali-sekali minta tolong pada teman. Nah, itu kesan yang pertama. Kemudian pesan saya kepada panitia PPG supaya hal ini tetap berjalan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi nilai-nilai pelaksanaan PPG, tetap eksis dalam pelaksanaannya Pak. Itu Pak. Jadi ya dilakukan secara daring. Lelah nak, lelah. Merasa lelah Pak. Di samping mengajar juga membuat tugas. Nah, Malamnya juga bekerja Pak seperti ini kan. iyalah. Pagi nanti Ya. lagi kerja. Ya, pantas di WA itu nak ada dijawab tadi. Saya coba kan koordinatornya di satu PAI 8 ini siapa? Bunita Pak. Enggak, koordinator mahasiswa. Oh, Gitu, ketua. mahasiswa. Siapa? Naznil ya? Oh, enggak. Pak Kasmin. Oh, Kasmin. Kelompok B. Kelompok Iya. 8 ya? PIB. Oh, enggak. PIB. Oh. 8. Enggak, di satu PAI 8 ini enggak ada ketuanya. Ada Pak. Apa? Nah, Pak Kasmin Pak. sebenarnya kan saya minta Zoom itu kan sebenarnya dibuat oleh mahasiswa. Itu yang dibuat Bu Nita itu kan saya yang nyuruh buat cadangan. Kalau enggak ada dari mahasiswa baru itu kan. Oh, begitu Pak. Saya lihat di sana kan, berarti kurang agresif kan dibanding mahasiswa yang PPG dulu itu. Saya memang komprenya saya minta kan sebentar aja nongol ini linknya Pak. Bahkan dibikin 2 lagi kan. Jadi kita harus ada backingnya gitu. Kadang yang namanya jaringan itu kan kadang ada, kadang tidak kan. Ya Pak. Jadi di sana nampaknya kurang semangat kan. Yang penting semangat gitu. Iya Pak, ya Pak. Semangat. Ini kok tidak tanpa semangat tidak akan bisa melanjutkan apa yang kita inginkan. Kan seperti itu kan. Ya, Pak. Pak Firman. Sangkomo Pak Firman kok mahasiswamu ada nama Firman kok Firman yang belajar 2 tahun yang lewat, kira Pak Firman yang lain gitu. Yang lain pula Pak ya. Yang sudah lama menghonor ya Pak. Iyalah. Terima kasih Pak Firman. Kita tatap muka ya, walaupun tidak langsung ya. Ya Pak. Mudah-mudahan mungkin ilmu yang didapat oleh Pak Firman dan kawan-kawan yang lain ya, guna untuk meningkatkan bagaimana nanti kalau sudah menjadi guru profesional itu tentu harus berbeda. Yang sebelumnya belum profesional, begitu nah. Ya Pak. Karena dapat sertifikat, diimbal dengan hasil jerih payahnya kan seperti itu. Amin ya Pak. Guru dosen kan hampir sama, harus sama-sama disertifikasi kan. Nah, saya juga seperti itu juga. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Firman. Lanjut ke yang peserta yang kedua. Pak, terima kasih Pak. Disampaikan cara bagaimana pelaksanaan ibu atau bapak dari lokal itu sesuai dengan RPP yang dibuat itu. Mulai dari pembukaan, isinya dan penutupnya itu. Tentu sesuai di lokal. Silakan. Berarti baca Quran dulu Pak ya? Ya, baca Al-Quran dulu.
Dicek baca Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Lanjutkan Nanda. Nanda pakai RPP yang mana? Modul 1, modul ajar, Pak. Bentar, Pak, lagi. Ambo tutup video sebentar ya. Jadi, Pak. Loading. Baiklah anak Bapak semua, marilah kita mulai belajar kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak Bapak semua? Tentu Bapak mengharapkan semua dalam keadaan baik. Nah, jadi sekarang kita akan belajar, namun sebelum itu kita baca doa dulu, doa sebelum belajar. Silakan anak Bapak, Halim silakan mimpin doa sebelum belajar. Oke, baiklah nah Bapak semua. Bila doa sudah kita baca, mudah-mudahan dengan doa kita tadi belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Baiklah nah Bapak semua. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini mengenai membaca surah At-Tin. Ini silakan anak Bapak paham semuanya. Jadi dengan kita telah mengetahui apa materi anak-anak Bapak ajarkan semua pada hari ini. Nah sekarang Bapak nanya, apa itu At-Tin?
Ya, pintar. Nah, jumlah ayat dari surah Atin ada berapa? Kemudian surah Atin itu terletak pada surah yang keberapa? Oke. Bagus, Bapak semua ya. Berarti sudah banyak tahu ya dengan surah Atin. Nah, kalau itu silakan perhatikan. Nah, ini amati gambar ini. Apa sama anak Bapak kan? Nah, anak-anak pada serius dia membuat halakoh untuk menghafal atau membaca ayat suci Al-Quran. Belajar dia. Nah, ini dia yang kita baca. Materi kita yaitu mengenai surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Silakan Bapak pelajari, lihat. Nah, kemarin kan Bapak sudah memberikan videonya tata cara bagaimana membaca surah At-Tin. Nah, sekarang silakan dilihat kembali. Nah, oke. Udah hafal, udah bisa baca? Nah, jangan lupa Bapak, dalam membaca surah At-Tin ayat 1 sampai 8 ini itu pertama perhatikan tanda baca. Jadi sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini sebagai salah satu indikator daripada tujuan pembelajaran anak Bapak mengetahui hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini yang Bapak tandai ini yang pada ayat 4 ini. Oke, ini hukum bacanya ikhfa hakiki. Jadi Bapak harapkan nanti setelah Bapak bagi, anak Bapak mengamati ayat yang Bapak tampilkan ini, kemudian silakan nanti disalin ayatnya ditulis dan silakan nantinya ditandai. Apa yang ditandai? Mana bacaan yang merupakan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Bisa anak Bapak semua? Oke, silakan bekerja ya nak ya. Ingat, perhatikan baik-baik ayatnya. Kemudian tugas anak Bapak tandai dia mana yang merupakan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, oke. Setelah itu sudah siap, nanti kita presentasikan ke depan. Oke, sudah siap? Oke, alhamdulillah. Luar biasa anak Bapak ya. Terima kasih atas melakukan apa yang telah Bapak suruh. Nah, sekarang ini untuk di rumah tugasnya. Nah, ini mengenai kelanjutan materi kita hari ini untuk sebagai bahan refleksi untuk besok. Ini arti surah Atin. Kemudian ini perkatanya, oke. Nah, jadi sekedar untuk apa aja. Nah, ini LKPD yang anak Bapak kerjakan nantinya. Tadi setelah menyalin menulis surah Atin, nah ini ada tugas sebagai penutup kita pada pertemuan hari ini. Ini kerjakan dalam buku asesmen kita. Nah, silakan dikerjakan. Nanti kalau udah selesai, pada waktunya kita atau Bapak berikan sesi untuk mengumpulkan. Karena Bapak semua, gimana pelajaran pada hari ini? Senangkah? Oh, senang. Alhamdulillah. Jadi harapan Bapak, dengan kita mempelajari tentang cara membaca Al-Quran, terkhusus surah At-Tin, dengan irama tartil, kemudian dengan tajwidnya, dalam artian hukum bacaannya, nun matinya pas, maka insya Allah mudah-mudahan bacaan tersebut bisa berkualitas, tentu hasilnya hafalannya bagus, dan bisa dijadikan pedoman nantinya. Oke, nah Bapak semua, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak Bapak bagus bacaannya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Bapak. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung presentasi Ibu dulu. Oke. Mengaji presentasi. Halo. Iya, Pak. Silakan Ibu mengaji dan presentasi sesuai PP yang Ibu pakai. Jadi membaca Al-Quran dulu, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallaili iza yaksha. Wan-nahari iza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sya'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaqna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladzam la yaslaha illal asqam allazi kazzaba wa talla wa sayujannabuhal asqam allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya yang soleh dan soleha? Semoga anak ibu sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketuanya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minaz zalihin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya anak-anak ibu semuanya, agar anak-anak ibu tetap semangat untuk belajarnya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua, dipatuhi, ibu guru, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan, dor. Semoga dengan ice breaking ini anak-anak ibu tetap bertambah semangat untuk belajarnya. Adakah anak ibu yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Pelajaran kita yang pertama karena sudah lama kita libur semester naik kelas. Jadi kita sekarang belajar hari pertama awal sekolah. Di sini materi kita, capaian pembelajaran kita yang pertama ada 2, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 dengan fasih. Yang kedua, membaca hukum bacaan mim mati dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 dengan benar. Jadi anak ibu bisa melihat media yang ada di depan. Di sini semuanya terlihat dengan jelas. Apakah nampak anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah nampak anak ibu semuanya.
Sebelum kita memasuki materi baru, materi yang Ibu ajarkan, sekarang Ibu mau bertanya dulu, kita asesmen awal. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini, tandanya dia anak pintar, anak yang soleh, anak yang soleham. Coba Nanda Raffles, bagaimana perasaan anak-anak Ibu ketika membaca Al-Quran? Alhamdulillah, senang katanya. Alhamdulillah. Pikirannya menjadi tenang, hatinya menjadi nyaman, pintar Nanda Raffles. Yang kedua, apakah anak-anak Ibu ada yang sudah hafal dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7? Bagus. Anak Ibu hafal semuanya. Alhamdulillah. Di sini surat Al-Ma'un ini pasti anak Ibu sudah belajar di tempat mengajinya. Karena anak-anak Ibu sini kan udah kelas 5. Udah hafal ini, apalagi tempat mengajinya. Banyak yang udah hafal juz 30. Bagus anak Ibu. Semangatnya luar biasa. Yang ketiga, coba Firman, pernahkah Firman mendengar hukum bacaan mim mati ketika orang membaca Al-Quran, terutama sekali dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7? Pernah. Bagus Firman. Jadi anak-anak Ibu udah mendengarkan bacaan hukum mim mati di sini. Pintar anak Ibu. Jadi Ibu ini mengulang-ulang kembali karena udah belajar di masjid. Pintar sekali. Di sini adapun tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Coba Firman baca ayat ke 1 sampai 3-nya, pasti bisa. Pembelajaran hari ini adalah anak-anak Ibu mampu membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan tartil. Harus bisa. Pasti bisa. Yakinkan dalam diri kita. Pasti kita bisa membaca surat Al-Ma'un ini ayat 1 sampai 7. Karena Ibu yakin dan percaya anak Ibu pintar semuanya. Yang kedua, menjelaskan cara membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan tartil. Dimulai dengan ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Di sini anak Ibu bisa menjelaskan apa aja hukum mim mati yang ada dalam surat Al-Ma'un itu. Apa saja cara membacanya. Di sini diterangkan di sini anak Ibu pasti bisa ini. Kalau memperhatikan, yang ketiga, mampu mempraktekkan bacaan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 secara individu dan kelompok. Di sini anak Ibu, bagi yang sudah hafal membaca atau menghafal surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipraktekkan ketika sholat 5 waktu sehari semalam, dibaca di sana. Pada rakaat pertama itu kan wajib membaca surat-surat pendek. Anak Ibu hafal itu, dipraktekkan membacanya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak lupa anak Ibu bacaannya ini surat Al-Ma'un ini. Lanjut yang ketiga, di sini surat Al-Ma'un. Jadi pelajaran hari ini adalah anak Ibu mampu membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan baik dan benar. Di sini Ibu jelaskan dulu surat Al-Ma'un itu apa saja, Bu, secara garis besar. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Terdiri dari 7 ayat dan turun di kota Mekah. Tergolong surat Makkiyah. Dan surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Bisa anak Ibu lihat di depan? Pintar. Coba ulang lagi Nanda Raffles surat Al-Ma'un ini. Surat Al-Ma'un ini artinya apa? Pintar. Coba Firman, surat Al-Ma'un ini terdiri dari berapa ayat? Bagus. Jadi pintar anak Ibu semuanya, udah nampak semuanya. Lanjut. Coba amati gambar di atas. Gambar di atas adalah ada orang membaca Al-Quran sendirian di alam terbuka. Dan ada gambar yang kedua, membaca Al-Quran secara bersama-sama di masjid boleh, di kelas boleh, atau di ruangan tertutup boleh. Jadi membaca Al-Quran ini boleh di mana saja. Asalkan ada niat, ada kemauan, pasti bisa membaca Al-Quran.
di media di depan ada surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Di sini surat Al-Maun ayat 1 sampai 7, anak ibu bisa melihatnya. Nah, coba perhatikan ibu, dengarkan ibu lebih dahulu bacaan surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Disimak ya nak, setelah ibu membaca, nanti baru anak ibu membaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Di sini dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu izhar safawi. Huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah disebut dengan tajwidnya izhar safawi, dibaca dengan jelas. Dan pada ayat yang kelima ada itu izhar safawinya, yaitu ada dua dalam ayat yang kelima. Yang pertama, mim mati bertemu dengan ain. Yang kedua, mim mati bertemu dengan sin. Dan pada ayat yang keenam, ada izhar safawinya, ada satu. Mim mati bertemu dengan ya. Yang ketujuh, ada juga izhar safawinya. Mim mati bertemu dengan nun. Jadi, di dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7, huruf izhar safawinya ada 4. Ayat yang kelima ada 2, ayat ke-6 ada 1, dan ayat yang ke-7 ada 1. Jadi cobalah anak-anak ibu mengulangi membaca surah Al-Maun ini ayat 1 sampai 7 dengan hukum izhar safawi, dibaca dengan jelas, diulang-ulang kembali. Bagi yang sudah hafal membaca surat Al-Maun ini, coba dibaca dengan pakai irama. Bagi yang belum hafal surat Al-Maun, terus lagi membaca secara ulang-mengulang. Dengan cara membaca surat Al-Maun, ibu yakin dan percaya anak ibu pasti hafal surat Al-Maun ini, ayat 1 sampai 7. Jadi anak-anak ibu, di sini anak-anak ibu pasti bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini. Tadi ada ibu memberikan nomor. Di dalam WA udah ibu kirimkan media pembelajaran dan ibu sudah berikan tugas. Ada yang membuat urutan 1 sampai 7 dan ada membuat ayat 1 sampai 7. Jadi anak-anak ibu, siapa yang membaca dapat nomor 1 huruf angkanya, baca ayat nomor 1. Siapa yang dapat nomor 2, dibaca ayat nomor 2. Sampai seterusnya. Jadi ibu dengarkan 1 sampai 7. Pintar sekali anak ibu, bisa membacanya tanpa ada kesalahan. Walaupun yang belum menghafal bisa juga membacanya. Pintar anak ibu semuanya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa surat Al-Maun ini ayat 1 sampai 7 ada 7 ayat, dan surat Al-Maun ini barang-barang yang berguna artinya, dan surat yang ke-107 di dalam Al-Quran urutannya, dan turun di kota Mekah dan tergolong surat Makiyah. Dan hukum tajwid di dalam surat Al-Maun ini adalah mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28 kecuali mim dan ba. Ada 4 di sini hukum contoh izhar safawinya. Ayat yang kelima ada 2,
ayat ke-6 ada 1 dan ayat yang ke-7 ada 1. Ada paham anak ibu semuanya? Alhamdulillah paham anak ibu semuanya. Kalau memperhatikan pasti bisa dapat. Tapi kalau sekedar-kedar main pasti tidak bisa dapat. Tapi ibu tadi lihat anak ibu semangat sekali belajarnya dari awal sampai sekarang. Kalau memang anak ibu udah mengerti dan paham, bisa pula menjawab pertanyaan dari ibu tadi dan bisa pula kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Di sini kita ada latihan. Latihan yang pertama, coba lihat di depan. Ada 5 latihan dan boleh dibuat di buku latihan agamanya masing-masing. Langsung jawabannya. Bisa anak ibu lihat di depan. 1, tuliskan arti Al-Ma'un. 2, tuliskan urutan keberapa surat Al-Ma'un di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan 4 contoh izhar safawi di dalam surat Al-Ma'un. Yang keempat, tuliskan apa hukum bacaan izhar safawi. Yang kelima, tuliskan secara lengkap huruf izhar safawi. Bisa anak ibu mengerjakan semuanya? Oh, pintar sekali. Bisa, semangatnya luar biasa. Ibu yakin dan percaya ini anak ibu mendapatkan nilai 100 dalam latihan hari ini. Karena udah lama libur, semangat untuk belajar hari pertama. Dah, ibu kasih waktunya 10 menit. Alhamdulillah, dikumpulkan lagi. Tolong ketua kumpulkan latihannya. Terima kasih ketua telah mengumpulkan latihan teman-temannya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu mengingatkan untuk pembelajaran besok, anak ibu tolong hafal arti surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Jadi ada anak ibu nanti respon timbal baliknya nanti ada pedomannya. Coba lihat-lihat ada di juz amma, di dalam Al-Qur'an juga ada. Paham anak ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Febria Devita dan Bapak Nanda Raples ya. Kita lanjut ya berkaitan dengan wawancara ya mengenai perangkat. Tadi telah membaca Al-Quran dan telah mempresentasikan terkait dengan RPP yang dipakai. Tentu di sini dalam hal pengelolaan kelas atau penguasaan kelas itu tentu Bapak Nanda dan Ibu Febria ya. Iya Pak. Tentu dalam pengembangan pembelajaran itu terkait dengan perumusan yang telah dibuat ya. Tentu kan ada istilahnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa maksudnya? Pak Nanda dulu. Tujuan itu sasaran yang akan dicapai dari materi yang akan diajarkan. Ibu Febria? Ya Pak, sasaran yang akan dicapai untuk materi yang akan diajarkan harus maksimal sasarannya Pak. Kalau dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, dalam komponen perangkat pembelajaran itu tadi ada tujuan ya. Materi ajar, metode,
dan media, instrumen. Itu komponen perangkat pembelajaran. Kenapa kalau tidak dipakai itu bagaimana menurut saudara? Febria. Kalau menurut saya, Pak, kalau tidak dipakai, tidak ada daya tarik bagi anak untuk proses belajar mengajarnya, Pak. Kalau tidak ada media, kalau tidak ada metodenya, otomatis anak seperti cawan, Pak, diam aja. Jadi tidak ada respon timbal baliknya, Pak. Jadi harus ada metode, ada medianya, Pak. Agar tujuan pembelajarannya tercapai dengan maksimal. Sekarang kan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka, anak ini kita lihat dulu pengetahuan apa yang dimiliki oleh anak. Jadi kalau seandainya kita udah tahu pengetahuan untuk apa yang dimiliki oleh anak, jadi guru bisa menguatkan, memberikan umpan timbal balik agar anak ini lebih semangat lagi untuk menuntut ilmunya. Kita beri respon timbal baliknya, Pak. Kita beri rewardnya. Oke, menurut Pak Nanda? Kalau menurut saya, Pak, kan metode itu kan merupakan cara bagaimana tujuan-tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Jadi dengan adanya penampilan, misalnya ada media berupa media, baik video maupun audio, justru itu kan lebih menarik sehingganya memberikan suasana yang bagus dan kondusif bagi anak-anak sehingga tidak terlihat monoton dalam pembelajaran. Kemudian dengan terkaitnya mengenai adanya asesmen itu kan asesmen itu merupakan tolak ukur bagaimana pertama keberhasilan guru dalam menyampaikan materi kepada anak, kemudian yang kedua bagaimana penguasaan konsep materi yang diterima oleh anak atas apa yang diajarkan oleh guru, gitu Pak. Pak Nanda sebelumnya ada pakai media ngajar? Ada Pak, kadang video, kadang cuma media berupa mendengarkan MP3 gitu Pak. Misalnya kita tampilkan suatu, kalau yang sifatnya untuk dimensi yang bersifat Al-Quran Pak ya. Kan ada istilahnya seorang guru itu kan melakukan asesmen terhadap peserta didiknya. Ya. Ada kalau critical thinking itu seperti apa? Critical thinking itu artinya misalnya gini, kita dengan mengadakan menyampaikan suatu permasalahan sama anak, nah nanti anak itu kita fasilitasi untuk bagaimana memberikan sanggahan respon terhadap suatu permasalahan yang kita sampaikan sebagai umpan balik gitu Pak. Ya kan ada critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Ya. Nah, bagaimana Pak Nanda mengaplikasikan, mempraktekkannya ke peserta didik itu, indikator itu? Kalau yang critical thinking tadi itu sama kayak di asesmen awal itu Pak. Misalnya gini, kan kita tanya tuh, Bapak semua, ini bagaimana mengenai pengetahuan awalnya tentang surah Atin gitu kan Pak ya. Nanti anak itu kan akan menyampaikan apa yang disampaikannya. Itu namanya critical thinking gitu Pak kan. Kemudian yang berikutnya yang apa namanya tadi itu Pak? Ada reflective thinking dan decision making. Ya, jadi yang refleksi thinking apa tadi itu dengan adanya critical tadi itu, maka akan timbul refleksi daripada apa yang kita sampaikan tadi gitu. Itu seperti perangkat pembelajaran Tumadua Ajar itu seperti yang disampaikan tadi itu, fungsi di decision making itu di sana
seorang pendidik itu terhadap muridnya atau peserta didik itu bagaimana mampuannya menerapkannya di lokal? Oh, decision making ini kayak gini nih Pak. Misalkan dengan kita setelah kita sampaikan, setelah kita ada umpan balik gitu kan. Nah, mungkin nanti setelah itu kan kita buat semacam problem solving gitu Pak kan. Nah, jadi nanti mereka semuanya ikut berperan aktif gitu Pak. Jadi semuanya itu aktif dalam menyikapi terhadap apa yang kita sampaikan kepada peserta didik gitu Pak. Oke, silakan Bu Febria yang disampaikan Pak Nanda tadi. Ya Pak, kalau critical thinking ini kan, jadi kita memberikan penguatan di sini kan bisa kita lihat dari asesmen diagnostik, asesmen awal. Di sini kita bisa memberikan penguatan apa kelemahan peserta didik ini dalam pembelajaran. Apakah sesuai yang kita rancang di dalam modul ajar ini. Atau bisa juga dalam reflective thinking ini dalam asesmen pertengahan awal pembelajaran di sini. Bisa kita memberikan informasi atau timbal balik. Halo? Sudah, Bu? Itu kan asesmen sumatif atau asesmen akhir. Di sini kita bisa memastikan ketercapaian keseluruhan dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke, lanjut ya. Tentang materi ajar ya, yang tergambar dalam dimensi pengetahuan. Bagaimana pendalaman dan penguasaan, tentu ada faktual ya, ada konseptual, ada prosedural, metakognis kan. Bagaimana tuh? Apa itu yang dimaksud seperti itu tuh? Bu Febria. Kalau prosedur tuh Pak, kita sudah membuat bagian-bagiannya yang harus kita capai. Jadi di sini kalau prosedur itu kita membuat prosedur agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Kita kan bisa melihat itu apa saja kemampuan anak peserta didik ini dari awal, tengah, dan akhir. Sedangkan konseptual, kita buat konsep lagi. Kalau seandainya kita udah tahu kemampuan anak, kita buat konseptualnya lagi supaya apa yang tujuan yang kita capai ini bisa tercapai dengan memberikan umpan balik tadi kepada anak tersebut. Speaker apa mati, Ya, Pak? mati Pak. Sudah di screenshot tadi kan? Screenshot belum Pak? Di screenshot lah, nanti minta bukti. Mana bukti daringnya? Jadi harus dilengkapi dokumen itu. Ya. Bu Febria di screenshot dulu. Tolong Pak Nanda, screenshot Pak Nanda. Nah. Ketua kami ini, Pak. Ya Pak. Nah, direkam sudah, di screenshot sudah. Nanti kan dokumen itu kan sekarang dokumen itu menentukan ya. Kalau berbuat tuh mana dokumennya, kan seperti itu. Iya. Semuanya perlu bukti, nah Pak, dokumennya. Walaupun daringnya itu. Iya.
Nah, saya juga mengingatkan ya kalau belajar itu seperti itu. Nah, oke ya, berkaitan dengan itu tadi ya, kan ada istilahnya dalam pendalaman dan penguasaan materi itu, ada materi ajar yang bermuatan hot. Bagaimana tuh contohnya menyampaikan bahwa Bapak Ibu menyampaikan ini materi ajar yang bermuatan hot. Coba Bu Febria. Kalau materi ajar yang bermuatan hot ini kan di sini kan anak ini kan berpikir tingkat tinggi, keterampilannya berpikir tingkat tinggi, Pak. Jadi ibaratnya melampaui dari pemahaman materi yang diajarkan ini. Jadi sebelum kita memulai materi ini, anak ini udah tahu. Jadi anak ini tinggal walaupun kita sudah anak ini ibaratnya merangsang anak, Pak, peserta didik agar anak ini berpikir kritis, berpikir kreatif dan reflektif dan bisa mampu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang matang. Itu yang pembelajaran HOTS atau soal-soal HOTS. Jadi anak ini harus berpikir tingkat tinggi. Jadi dia sudah tahu. Jadi dia itu bukan ibaratnya siswa ini kalau dia mempunyai masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Karena anak ini sudah berpikir matang, berpikir kritis. Tentu ya, menurut Pak Nanda dulu. Ya, kan? Menurut saya, Pak, jadi kalau memang dengan muatan hot itu memang dituntut peserta didik kita itu kan untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan mampu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang matang. Jadi dalam hal ini siswa itu diberikan kesempatan mana untuk menghadapi masalah yang kompleks. Jadi dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sehingga menghasilkan solusi yang sifatnya inovatif. Misalnya mungkin yang berkaitan tentang cinta kebersihan. Nah, jadi kita sodorkan satu masalah dengan kebiasaan mungkin ada di antara masyarakat yang tidak kesadarannya membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan gitu kan siswa dia kan akan memikirkan. Nah, di situ nanti kita kaitkan dengan materi yang kita sampaikan, sehingga terciptalah yang tadi. Coba bisa nak dibuatkan contoh soal dari materi ajar yang bermuatan hot? Soalnya Pak ya? Coba. Jelaskanlah bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah pada masa COVID 2019. Kalau tidak hot, bagaimana apanya? Kalau yang tidak hotnya Pak, pelaksanaan sholat dengan materi yang sama tadi atau gimana Pak? Ya, beda kan lah. Oh, beda kan. Yang tidak hotnya, rukun iman ada berapa? Jawabnya langsung, rukun iman ada 6, itu tidak hotnya. Oh, itu. Jadi sebelum PPG itu sudah dapat itu? Apanya? Membuat soal. Sudah Pak, di KKG sudah ada tuh Pak. Sudah sebelum PPG sudah dapat ya? Sudah di KKG. Ya Pak, di KKG sudah ada tuh Pak. Oh, gitu dah. Ya, kan dalam pembuatan kisi-kisi soal pun kan memang dikelompokkan gitu Pak. Soalnya tingkat sulit, sedang, mudah. Oke,
Itu soal yang disampaikan ke peserta didik. Berkaitan dengan HOT tersebut ya, dalam prinsip Merdeka Belajar itu apa kaitan? Ada nggak kaitan? Dengan Merdeka Belajar, Pak? Ya. Ada, Pak. Jadi yang dengan Merdeka Belajar ini dia masuk pada ranah asesmen pengetahuan gitu, Pak. Diagnostik. Asesmen awal, Pak. Jadi kita mengali dulu pengetahuan anak, seberapa besar kemampuan anak dengan materi ajar yang kita berikan ini. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu pengetahuan anak dari awal, kita bisa menambah, menguatkan kembali materi tersebut agar anak lebih cepat paham. Oke. Ibu Febria ya. Kenapa saya lakukan Bu Febria dan Anda? Saya lihat komunikasinya, apakah dari yang dua ini dalam berkomunikasi itu efektif atau tidak? Karena saya di sini kan sebagai moderator ya. Tadi Ibu Febria belum disuruh sudah menjawab ya. Ya. Kalau memula itu udah karena kartu kuning Bu Febria. Pelanggaran, Pak. Santai aja, kita santai aja. Yang penting Bapak Ibu lulus semua ya itu. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi semuanya dalam belajar itu, proses belajar itu kan kalau kita guru itu kan belajar terus ya. Enggak belajar kan. Iya. Bertemu dengan murid belajar. Bertemu dengan kawan sama guru belajar. Kan belajar terus kan. Ya benar Pak. Nah, jadi porsi-porsi itu karena kita tidak sabar ya untuk menjawab itu ya, sesuaikan posisi kita. Ini komprehensif itu semuanya kan. Oke, berkaitan dengan tadi pendalaman aspek asesmen, ada dua lagi yang saya tanyakan berkaitan dengan MP. MP di sini modul project. Coba Ibu Febria Depita jelaskan MP itu. Modul projectnya Pak. Ya. Bagaimana menyusun profilnya, tujuannya, aktivitas dan asesmen. Itu. Kalau menyusun modul project ini, di sini disusun dulu apa saja informasi umumnya. Di sini ada nama penyusunnya, institusinya, nama sekolahnya, tahun penyusunannya, jenjang sekolahnya, kelas berapa kita ambil, alokasi waktunya berapa, dan kompetensi awalnya apa yang kita buat. Dan yang keduanya itu profil pelajar Pancasila, pelajar rahmatan lil alamin. Dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai ini ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Ada juga sarana prasarananya. Di sini apa saja sarana prasarana bisa kita ambil, bisa jadi spidol, papan tulis, atau LCD, atau baca-bacaan surat kalau berhubungan dengan Al-Quran yang kita ambil materinya di sini. Lalu target peserta didiknya. Target peserta didik di sini nih, apa yang kita targetkan? Apa saja yang kita targetkan di dalam materi ini?
Boleh satu atau lebih dari satu boleh juga. Yang kedua, model pembelajaran apa yang kita capai, yang kita berikan kepada anak agar pembelajaran ini menarik bagi anak dan ada respon timbal baliknya. Agar model pembelajaran ini menarik bagi anak dan tidak membosankan. Oke, silakan Pak Nanda. Kalau menurut saya Pak, dalam menyusun modul Project P5 itu, yang pertama kan identitas itu yang penting, kan satuan pendidikan, kemudian kelas atau fasilnya, kemudian kurikulum acuannya apa, tahun ajarannya apa, kemudian setelah itu menentukan temanya, setelah tema kemudian topik, nah, kemudian baru project profilnya. Setelah itu nanti kita kelompokkan, ada dimensi, ada elemen, ada sub-elemen, dan ada akhir fase. Kemudian setelah itu ada namanya nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, itu yang bagi madrasah. Ada sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian juga ada CP profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian setelah itu kita tentukan alurnya dan aktivitas apa. Ada alur pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi, refleksi, kemudian tindak lanjut. Nah, setelah itu baru kita menentukan rubrik penilaian gitu, Pak. Dengan sub-elemennya masing-masing yang telah kita cantumkan di awal. Dengan ada beberapa kriterianya dalam rubrik itu, ada yang sangat baik, cukup, dan ada yang perlu didampingi. Gitu. Oke, Pak Firman. Pak. Saya menyimak Pak Firman. Salah, Pak. Hah? Ini sampai yang berdua tadi. Project 5. Nyo mandang aku dan susah guru Pak Firman. Nyo magih itu kurang dan sentiang. Enggak, Pak ya. Yang disampaikan Bu Febria dia Nanda tadi itu lah sesuai atau menurut Pak Firman atau alun? Sudah. Tentang proyek, Pak. Proyek. Nah. Makan Pak Firman. Boleh, Pak. Amboy lu makan dah, kau tak terkajak. Kan Pak, kalau ujian kalau selesai Pak. Kalau ambo kan tugas negara kan, apa tugas negara aja untuk mencerdaskan kan, dicerdaskan dan mencerdaskan kan seperti itu. Nah. Oke, berapa minit lagi? Oke, boleh menilai Pak. Kemampuan saya tanya ya, kemampuan penelitian tindakan kelas. Pak Firman, Pak Nanda Raples, apa judulnya? Judulnya Pak, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar PAI dengan metode pembelajaran discovery pada siswa kelas 4 di SDIT Permata kita, Pak. Coba dijelaskan fakta dan datanya berkaitan dengan PTK itu. Terangkan aja secara singkat. Iya, Pak. Jadi pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar itu kan merupakan proses interaksi hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar memegang peranan yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi aja, tentu guru juga dikatakan sebagai sentral daripada pembelajaran. Nah, ternyata dalam proses yang demikian, sesuai dengan pengalaman penulis di lapangan, di mana kegagalan itu belajar rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa karena dia tidak memiliki dorongan belajar, terkhusus pada mata pelajaran PAI. Hal ini diwujudkan atau bisa kita sampaikan karena
nilai yang diperoleh daripada anak tersebut rata-ratanya sangat rendah, yaitu hanya mencapai 70. Nah, sehingganya butuh strategi dan metode yang representatif bagaimana untuk nilai yang rata-rata rendah tadi itu agar lebih tinggi ke depannya. Tentu harus kita bangkit semangat dan motivasinya. Nah, satu yaitu dengan metode discovery learning. Gitu, Pak. Ada landasan teori yang dipakai untuk Ada, Pak? itu apa? Siapa landasan teori siapa? Namanya langsung Pak discovery, Pak. Cuma nama awalnya tidak ingat, Pak. Discovery. Berapa teorinya? Berapa bisa di Teori apa saja? Apa saja teori landasan teori dalam melakukan penelitian itu? Tentu ada landasan teori. ya benar, Pak. Nah, Jadi untuk landasan teori yang diajarkan yang pertama itu memang yang pertama yaitu tadi yaitu hubungan motivasi dan prestasi belajar itu dengan discovery. ya. Kemudian ada yang teori yang dipakai behaviorisme. Kemudian ada yang dengan kognitivisme gitu, Pak. Oke. Di sana Anda memakai metode. Di sana itu dalam penelitian itu ada metode. Apa guna metode dipakai? Kenapa harus ada metode itu dalam penelitian itu? Jadi Untuk supaya apa guna? ya guna metode itu yang pertama memang agar yang diteliti itu memang sesuai dengan tujuan daripada kita meneliti hal tersebut gitu, Pak. Sehingganya dengan adanya metode itu lebih terstruktur gitu, Pak. Jadi tidak ngambang ya. Metode itu cara. Ya benar, Pak. Cara menyelesaikan. Tentu menyelesaikan apa? Tentu ada mungkin melakukan instrumen ya. Instrumen berkaitan dengan penelitian tindakan kelas yang Anda lakukan itu. Ya benar, Pak. Nanti melalui instrumen penelitian itu mungkin Anda melakukan berupa angket kah, wawancara kah, observasi kah. Tentu tertuang di metode itu. Ya benar, Pak. Nanti dalam penelitian itu akan nampak hasilnya. Seperti yang Anda ceritakan di latar belakang itu, yang Anda ceritakan itu apa problemnya? Ini problemnya. Kalau ini problemnya, apa solusinya? Kan seperti itu. Jadi berlanjut dia nanti ditemukan. Kalau Anda memakai kuali atau kuantitatif, itu sesuai dengan peruntukannya, bagaimana menelitinya. Oke, kalau Ibu Febria yang disampaikan Pak Nanda tadi sudah setuju atau ada tambahan? Sudah setuju, Pak. Setuju saja. Setuju saja. Ya, sebenarnya metode penelitiannya sesuai dengan masalah yang dihadapi, Pak. Oke. Pak Firman setuju? Setuju, Pak. Apanya yang setuju Pak Firman? Yang disampaikan oleh Pak Nanda tadi kan Apanya nih? Tadi apa yang disampaikan Pak Nanda?
Itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Nanda. Oh, nah, cara mengatasi masalah. kamu mencari Pak Firman lain nak pemirang gitu. Iya, Pak. Ini nak tuh nama perang loh, Pak. Kan dulu guru itu pemirang kan. Mau nak pameran loh, Pak. Pemenyi lagi. Oke, Bapak Ibu semua ya. Pak Firman di mana tinggal Pengamiran? Tinggal Lambo di Pondok, Pak. Pondok mana tuh? Pondok Labu. Hah? Pondok Labu. Lambo loh. Di Kelurahan Kampung Pondok itu. Di mana tuh di Kampung Cino tuh? Ayo. Pak Nanda? Di Betong Tabah, Pak. Oh, Tuan Tambah. Dekat mana Tuan Tambah tuh? Di bepasnya, Pak. Setelah pabrik karet, Pak. Oh, itu. Bu Febria? Di Kuranji, Pak. Kuranji di mana tuh? Arah ke Belimbing, Pak. Perunas Arah- Belimbing. Arah Perunas Limbing di Kampung Kuranji, ya. Iya, Pak. Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji. Di mana rumah tuh? Di apa, Pak? Di Taratak Paneh, Pak. Sebelum arah Belimbing, Pak. Teratak Paneh di mana tuh Teratak Paneh? Taratak Paneh itu dake apa, Pak? Sekolah Askia. Kampus Askia, Pak. Kampus Askia. Iya. Bu Febria mengajar di mana di Askia tuh? Enggak, Pak. Mengajar di SDE 20 Air Camar. Camar. Padang Timur. Pak Firman di Pengambilan. Pak Nanda di mana? Di Iya, SDIT 35, Permata Pak. kita, Pak. Ma? Kedui, Pak. Tak jaleh tu dah. Hari hujan sekolah. Firman di SD 35 Pagambiran, Pak. Pak Nanda tu. Di SDIT, Pak. Permata kita di Gadui, Pak. Oh, di Gadui. Berarti Pak Nanda. Tapi dah belum gini, Pak. Ibu Febria asli Teratak Paneh. Iya, Pak. Asli, Pak. Sa kampung tu dah. Ambo di Kuranji tinggal mah. Kuranji dake mana, Pak? Ambo di Perumnas tinggal. Perumnas Belimbiang ambo tinggal. Oh. Kan sebelum itu tuh kan Taratak Paneh dulu, Pak. Taratak Paneh, Mawar Putih, Pelangi, Koronggadang, Kuranji, baru Belimbiang, Pak. Mbak Bala nak kebatia anak murid dia. Guru saya menyampaikan alamat leh kan. Yo, tapi kan apa nanya kelurahan tadi, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Ibu tinggal Ibu Kuranji. Febria ya. Buat jalan Teratak Paneh. Nomor sekian. Samping sekian. Bisa aja tu. Pak Firman lah cucu Pak Firman. Dulu lah, Pak. Bu Febria. Ku cucu tuh alun deh, Pak. Masih utuh. Capek nah, Pak, Pak cucu, Pak. Saya baru 35 lu, Pak. Pak cucu sekali, Pak. Mudah-mudah nanti, Pak. Mundur. Baru sertifikasi itu mundur. Ada Lama yang membuat saya coba sini, Pak. Mudah-mudah. Yo kita kok sebagai guru ya hiburan perlu, tentu ilmu perlu, penyegaran perlu. Nah, jadi walaupun awak itu istilahnya jatuh, jangan jatuh cibadak, jatuh asuk ya Pak Firman. Jatuh asuk. Kata jatuhnya, Pak. Hati itu, Pak. Kalau jatuh pada cibadak atau pada engkang itu beruang. Bedolnya itu tapai lah, Pak. Ibu Febria, Iya, Pak. boleh tanya je. Boleh, Pak. Lawan orang nak. Anak 2, Pak. Nah, apanya orang. Iya, Allah, ma, Pak. Yang serius. Nah, jadi kau perlu semangat. Nah, ibu kalau nak semangat kan nak bisa ikut tu kan. PPG tu kan. Nah, itu penting. Nah, jadi Semangat taruh, Pak. dalam hidup itu yang penting kita semangat ya. Nah, ibu
kan sekarang kan tidak ada kendala kan. Coba kalau kawan ibu itu kan yang ikut PPBG yang lain tuh pas istilahnya tadi melahirkan, sekarang ikut Zoom kan. Kalau nak ikut Zoom kapan lagi kan? Iya. Kan lumayan semangatnya tuh kan. Oke, Ibu Febria Devita, Pak Firman, Pak Nanda Raples. Ya, Iya, Pak. Pak. Saya minta kepada Pak Nanda Raples 2 menit sampaikan kesan dan kesan berkaitan dengan ujian kompre malam ini dengan saya. Pertama kesannya Pak, pertama alhamdulillah Bapak Muris. Kemudian yang kedua memberi kesinggahnya ketika kita ujian, pada kita ujian kompre ya Pak kan, dengan kondisi yang dari Bapak yang humoris tersebut, sehingga kami agak lebih tidak terlalu kaku gitu Pak, sehingga lebih flong dalam menyampaikan. Itu kesannya alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak yang welcome kepada kita bersama. Kemudian Betul. Oke. Betul itu Bu Febria. Iya, Pak, rasa kekeluargaan rasanya, Pak. Jadi ada rasa takut, rasa cemas. Bentuk cemas. Memang saya bentuk Pak Firman. Silakan Pak Firman. Bapak. Silakan Pak Firman. Ya, dengan kesan pertama, Bapak orangnya baik, terbuka, dan tidak apa namanya tuh, tidak ada yang menyangkut di hati, betul. Plong gitu. Apa yang Pak sampaikan itu sesuai dengan humor Bapak. Kemudian pesan begitulah seterusnya Bapak. Oke, terima kasih ya. Kalau bertemu kita di jalan ya. Ya Pak. Kalau ingat bentuk saya seperti saya ingat Pak. Iya Pak. Ya kan kita kan sudah dapat kawan silaturahmi. Ya. Begitulah kan. Bisa saja dengan acara yang lain kan, bisa saja kita bisa menyambung silaturahmi. Karena Pak Firman mungkin tahu ya, silaturahmi itu bisa menjadi obat, bisa saja kata orang ya memperpanjang usia. Pak Firman yang tahu kan. Hadis, Pak Firman banyak hadis kan. Enggak tahu Pak. Dia 20 tahun jadi guru kan. Iya. Pak Nanda ada berapa tahun jadi guru? 10 tahun Pak. Bu Febria? 12 tahun Pak. Bu Febria aku memang tampang orang Kuranji Pak. Pak. Oke, saya mohon maaf ya kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan ya. Lebih-lebih kalau yang cewek ya Bu Febria kan. Nggak ada dong Pak. Bagus semua perkataan Bapak. Nggak ada yang menyakitkan. Ya karena kalau kita didoakan orang itu kan, kita kan lain pula rasanya kan. Pada prinsipnya seorang guru itu bagaimana dia menuntut ilmu terus dan dapat ilmu itu disampaikan kan seperti itu. Dengan PPG ini Bapak Ibu ya bertambah ilmu itu, bertambah cara atau dari asah kan sudah semakin halus ya. Seperti mungkin dalam
istilah-istilah baru ya dalam proses pembelajaran itu sudah banyak didapat ya, sudah banyak narasumber kan. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Jangan istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ayo Pak Firman. Kalau Oke, masuk telinga Kemudian tidak, Pak. keluar telinga kiri tuh nak terekam beko Pak. Nak ada ilmunya doh Pak. Nah, ya kan kita lah konteks lah di luar tu kan cerita silakan. Oke, silakan ditutup Pak Firman. Tutup, Pak. Nah, ini tutuplah proses pembelajaran itu. Nah, Pak Firman balo. Pak Nandal tutup, Nandal. Pak Nandal tutup lah. Pak Nanda. Pak Nanda itu Pak Nanda. Kalau orang tua tu nyuruh atau jalankan Pak Nanda. Kalau enggak kualat beko. Baiklah Bapak dan Ibu semua, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dosen kita yang telah mendampingi Siapa mau Pak Nanda? Pak Usdarisman. Ustarisman. Jadi mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan atas kejujuran sarannya memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi untuk marilah kita tutup komprehensif. Kak Ibu Nita nak disampaikan. Bukan dalam terima kasih juga kepada Bu Nita dan admin LPTK yang telah memfasilitasi kompre kita pada malam hari ini. Jadi marilah kita akhiri alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Dengan berakhirnya ujian komprehensif ya pada malam ini, saya secara apa aja ya, saya nyatakan yang bertiga itu lulus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak. Mudah rezeki sehat terus. Sehat terus, Pak. Amin. Amin. Yes.